Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir di majelis ilmu di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, atau dari salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, dan kita semua berusaha untuk mudzakaratul ilm, yaitu mempelajari ilmu syar'i, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan juga memudahkan jalan kita untuk menuju ke surganya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan ya dengan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya, yaitu jalan menuju surga. Ini yang termasuk kita upayakan, kita amalkan hadis ini, hadis Sahih Muslim, yang mana kita semua berupaya agar Allah memudahkan kita untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi akhiruz zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang setelahnya dari kalangan salafus saleh, yang mereka termasuk sebaik-baik generasi. Khairun nas qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang berada di masaku, yaitu para sahabat. Kemudian orang setelahnya lagi, yaitu tabi'in, dan orang yang setelahnya lagi, yaitu tabi'in. Ini dalam hadis Sahih Muslim, yang mana kita semua berusaha untuk mengikuti manhaj salafus saleh. Karena kalau dikenal dengan salafus saleh, salaf itu adalah orang yang terdahulu, yang mana salaf ini adalah orang yang hidup di 3 kurun ini, yaitu para sahabat, kemudian tabi'in, dan tabi'in ya, karena merekalah yang lebih dekat dengan generasi di masa Nabi SAW ya. Dan untuk pembahasan di siang hari ini atau sore hari ini ya, yaitu kitab Riyadhus Shalihin tentang la tatamannau liqa al-adu, yaitu jangan berangan-angan untuk bertemu dengan musuh ya. Jangan berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Dan ini bisa dilihat berkaitan dengan hadis-hadis yang sahih, baik riwayat Imam Bukhari maupun riwayat Imam Muslim. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Ibrahim, disebutkan di kitab Riyadhus Shalihin ya, itu Abu Ibrahim
Abdullah ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-adu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagian hari-harinya atau di sebagian peristiwa peperangan allati laqiya fiha al-adu, yang mana musuh bisa bertemu dengan atau di dalamnya bertemu dengan Nabi SAW sehingga terjadi peperangan. Dan saat itu intadhara, Nabi pun menunggu hatta idza malati syams qama fihim, menunggu kira-kira ada musuh atau tidak, sampai malati syams, ya artinya adalah yamilu syams, sampai tergelincir matahari, itu sampai awal zuhur. Sehingga qama fihim, berdirilah di hadapan mereka, artinya Nabi SAW beliau berdiri di hadapan mereka dan beliau mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Artinya adalah wahai para sahabat-sahabat. Ini maksudnya adalah manusia di masa beliau. La tatamannau liqa al-adu, janganlah kalian berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Ya, kalau berangan-angan bertemu dengan musuh ini ada larangan. Hanya saja kalau dia berangan-angan atau berniat agar bisa mati syahid, ini boleh. Ya, berniat agar bisa mati syahid itu boleh. Karena syahid ini termasuk tidak hanya peperangan saja. Syahid juga ada yang dalam bentuk yang lain, seperti orang yang terkena taun, ada orang yang terkena orang yang melahirkan ya tapi mati. Nah, ini termasuk mati yang syahid. Begitu pula orang yang terkena reruntuhan, orang yang tenggelam. Nah, ini termasuk dia berharap agar bisa mati syahid. Nah, ini boleh kalau dia berharap seperti itu. Ya, boleh dan tidak bertentangan dengan meminta kematian, tidak. Tapi dia meminta kematian yang baik. Karena termasuk orang yang meninggal dalam keadaan syahid itu termasuk kematian yang baik. Meskipun masalah usia hanya Allah yang tahu. Ya, hanya Allah yang tahu kapan meninggalnya seseorang. Tapi kalau misalnya seseorang berangan-angan ingin bisa bertemu dengan musuh dan akhirnya berperang, maka ini tidak diperbolehkan. La tatamannau liqa al-adu. Tapi kalau seandainya musuh datang lalu kita bersama pemimpin, ya bersama pemerintah misalnya diperintahkan untuk berperang, ya, bersama ulil amri, maka kita semuanya ya, diperintahkan maka kita berperang, ya, dan hendaknya bersabar ketika berperang. Taib. Disebutkan di sini was'alullaha al-afiyah, dan mintalah kalian kepada Allah yaitu al-afiyah, ya, keselamatan, ya, keselamatan, kesehatan, keselamatan, intinya al-afiyah itu yang positif ya. Fa idza laqitumuhum, nah sebaliknya nih, kalau seandainya kalian atau musuh menemui kalian dan mereka berperang dengan kalian bersama pemimpin kalian, maka fasbiru, ini kata Nabi, bersabarlah kalian. Dan sabar di sini maksudnya adalah terus berupaya untuk menghadapi musuh, ya, dengan kokoh, dengan gigih dan penuh dengan kesabaran. Meskipun meninggal taruhan nyawa, maka tidak mengapa, karena dia meninggal dalam keadaan di dalam berperang di jalan Allah, membela agama Islam. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf, ketahuilah sesungguhnya surga itu di bawah naungan pedang.
Ya. Artinya orang yang bisa meninggal dalam keadaan syahid, maka dia juga bisa mendapatkan surga. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun akhirnya berdoa, ya Allahumma munzilal kitab, ya Allah yang menurunkan Alkitab, yaitu Al-Qur'an, wa mujriyas sahab, dan yang menggerakkan awan. Allah yang mampu menggerakkan awan, ya, wa hazimil ahzab, yang bisa mengalahkan musuh-musuh Islam, ya. Ihzimhum, kalahkanlah mereka, wansurna, dan tolonglah kami, ya, tolonglah kami. Artinya tolonglah umat Islam alaihim, dalam memerangi mereka. Nabi meminta pada Allah yaitu kemenangan. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kita sebutkan pertama yaitu berkaitan dengan sahabat yang meriwayatkan hadis. Namanya sahabat Abdullah bin Abi Aufa. Minimal kita bisa mengetahui siapa-siapa sahabat Nabi SAW, ya. Tidak hanya sekedar tahu nama orang-orang kafir, ya, atau pemain-pemain sepak bola, atau pemain ini dan pemain itu, tapi kalau ditanya tentang sahabat nggak tahu. Padahal mereka sebaik-baik manusia. Khairun nas qarni, orang yang terbaik, ya, di kalangan manusia, ya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang berada di masaku, itu para sahabat. Cuma kita sendiri malah justru tidak kenal. Maka sangat disayangkan sekali. Kita sebutkan Abdullah bin Abi Aufa. Di kitab Riyadhus Shalihin, yang mungkin antum punya kitabnya, disebutkan nama kunyahnya Abu Ibrahim, ya, Abu Ibrahim. Namun kalau kita lihat ke biografi, maka kunyahnya itu diperselisihkan menjadi 3 kunyah. Ada yang menyebutkan dia itu kunyahnya Abu Ibrahim, ada yang menyebutkan kunyahnya itu Abu Muawiyah, ya, Abu Muawiyah. Ada yang menyebutkan kunyahnya itu Abu Muhammad. Abu Ibrahim, Abu Muawiyah, Abu Muhammad. Dan ini kadang-kadang sebagian sahabat ada yang kunyahnya itu sampai lebih dari 1, dikarenakan anaknya yang banyak, ya, sehingga kadang-kadang dikunyahkan ke anak pertama, kadang-kadang kedua, ya, kadang-kadang ketiga. Bahkan kadang-kadang tidak dikunyahkan ke anak-anaknya, tapi buat kunyah sendiri. Dan kita bisa melihat, ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq, beliau memiliki kunyah Abu Bakar, Abu Bakar. Padahal anak-anak beliau nggak ada namanya Bakar, ya. Anak-anak beliau itu namanya Aisyah, Asma, ya, binti Abi Bakar, kemudian Abdurrahman, Abdullah, kemudian Ummu Kulsum binti Abi Bakar, dan juga Muhammad bin Abu Bakar. Kalau dihitung-hitung anaknya 6, Abu Bakar As-Siddiq. Semua anaknya namanya nggak ada Bakar, nggak ada. Cuma beliau dikenal dengan kunyah Abu Bakar, ya, Abu Bakar As-Siddiq. Kalau dalam bahasa Arab itu Abu Bakrin, ya. Ini sebagian sahabat. Maka ya boleh saja. Misalnya antum belum menikah, memiliki kunyah yang sudah masyhur, misalnya, ya, namanya nih misalnya Pak Marwan, kunyahnya Abu Zaid. Ketika sudah menikah, anak-anaknya kepengen dinamai Zaid, istrinya nggak mau terus. Sampai punya banyak anak, nggak ada satupun yang bernama Zaid. Ya, kadang-kadang dimusyawarahkan ke istrinya, oh, nama Zaid udah banyak, Mas. Akhirnya nggak jadi nama itu, cari lagi. Ya, kadang-kadang seperti itu. Tapi karena orang ini sudah terbiasa dengan kunyah Abu Zaid, tidak usah dirubah-rubah, sudah itu aja. Sehingga itu yang terkenal kunyah untuk beliau. Kalau seandainya dirubah juga nggak masalah, ya. Kita lihat seperti Umar Ibnul Khattab.
Beliau kunyahnya Abu Hafs. Hafs itu kayak laki-laki ya, Abu Hafs. Tapi anak-anaknya nggak ada yang nama Hafs. Kalau misalnya dikunyahkan ke Hafsah ya bukan Abu Hafs tapi Abu Hafsah gitu ya. Ternyata enggak. Ya. Anaknya nggak ada namanya Hafs gitu ya. Tapi tetap beliau memiliki kunyah Abu Hafs. Nah, kata. Ini sebagian sahabat. Contoh seperti Abu Dar. Abu Dar itu juga sama, anak-anaknya tidak ada yang bernama Dar. Tapi sudah masyhur namanya Dar. Dan sebagian sahabat juga memang ada yang berkunyah seperti anak pertama ya memang. Seperti namanya ya contoh Abu Darda ya. Abu Darda, Darda itu sebenarnya ini ya perempuan ya, Darda. Darda itu perempuan. Makanya karena memang anak beliau perempuan ya. Dan memiliki kunyah ke anaknya, ke anak perempuannya itu Abu Darda, Ummu Darda. Padahal kalau nama aslinya ayahnya Uwaimir ya. Kemudian istrinya namanya Khairah. Tapi kunyahnya Ummu Darda. Nah, ini bisa dinisbahkan ke anak perempuan nggak masalah, boleh selama memang anak pertamanya perempuan. Ya, setelah itu anaknya laki-laki, laki-laki. Berarti dikenal dengan kunyah ke anak perempuannya. Sama seperti yang antum baca di Arba'in Nawawi. Ada namanya hadis Tamim Ad-Dari, Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Hadis yang masyhur sekali, sering disampaikan di kajian-kajian. Agama adalah nasihat. Ini yang meriwayatkan dari sahabat Tamim Ad-Dari, Abu Ruqayyah. Abu Ruqayyah. Ruqayyah itu perempuan. Ya, termasuk anak pertamanya. Intinya anaknya perempuan, Ruqayyah. Ada juga seperti Ummu Habibah, istri Nabi ya, Ummu Habibah. Itu Habibah dinisbahkan ke anaknya yang perempuan, Habibah. Ya. Tapi Ummu Habibah itu dengan suami sebelumnya, sebelum Nabi. Ketika Ummu Habibah menikah dengan Nabi SAW, ya tidak dikaruniai anak, sehingga anak beliau satu dengan suami sebelumnya. Tapi ada juga yang dikunyahkan ke anak laki-laki. Contoh Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah, Abu Salamah itu karena dikunyahkan ke anak pertama yaitu Salamah. Ya, Salamah. Kemudian anak keduanya yang bernama Umar bin Abi Salamah. Nah, seperti itu. Kalau Rasulullah SAW juga dikunyahkan ke anak laki-lakinya yaitu beliau kunyahnya Abul Qasim ya, karena salah satu anaknya bernama Al Qasim, namanya Al Qasim. Meskipun sebagian riwayat beliau memiliki kunyah yaitu Abu Abdillah karena salah satu anaknya namanya Abdullah, tapi ini sangat gharib ya. Yang masyhur itu Abul Qasim. Itu yang masyhur. Itu yang pernah Anda baca sih di sebagian kutaib ya. Ada Abu Abdillah, ada Abul Qasim. Tapi yang masyhur Abul Qasim. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW yaitu man shoma yaumusyak faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang dia berpuasa di hari yang meragukan. Hari yang meragukan itu akhir bulan Sya'ban, mau ke Ramadan, itu satu hari sebelum Ramadan, itu termasuk hari yang meragukan. Kata Nabi, faqad asa Abul Qasim, sungguh ia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, artinya bermaksiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan berpuasa sebelum Ramadan, sehari sebelum Ramadan itu dilarang puasa, karena itu hari-hari yang meragukan, yang mana nanti bisa menjadi puasa Ramadan, ini dikhawatirkan. Kecuali kalau memang dia sudah terbiasa puasa sunnah rutinitas, boleh, seperti puasa Senin Kamis
pas tanggal 30 Sya'ban, dia itu hari Kamis misalnya, jatuh hari Kamis, maka boleh. Tapi bagi yang nggak terbiasa puasa sunnah, maka dilarang. Tadi kaitannya dengan kunyah ya, Abul Qasim. Abdullah bin Abi Aufa, kembali ke sini lagi. Yang berkunyah Abu Muawiyah, Abu Muhammad, Abu Ibrahim. Tapi yang masyhur di Riyadhus Shalihin ini Abu Ibrahim yang masyhur. Dan beliau masuk Islam bersama saudaranya dan bapaknya. Kalau bapaknya kunyahnya Abu Aufa. Kunyahnya bapaknya Abdullah ini ya. Abu Aufa nama aslinya adalah Alqamah bin Khalid. Ya, Alqamah bin Khalid. Dan Alqamah ibnu Khalid atau Abu Aufa ini juga termasuk sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sebagian penulis biografi mereka tidak menemukan apakah bapaknya ini sahabat atau tidak, ya, seperti dalam sebagian tarojum. Tapi sebagian biografi yang lain seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Mandah, bahwasanya bapaknya ini juga termasuk sahabat Nabi. Ya, dia mengatakan kana Abu Aufa min ashabi syajarah, bahwasanya Abu Aufa bapaknya Abdullah yang bernama Alqamah bin Khalid, dia termasuk sahabat Nabi yang pernah berbaiat di bawah pohon, ya, pohon Syajaratul Ridwan. Dan berkenaan dengan bapaknya sendiri, di sana juga terdapat sebuah hadis. Ya, terdapat sebuah hadis sabata dzikru fi sahih, bahkan sahih dalam periwayatannya dari jalur Amr bin Murrah dari Abdullah bin Abi Aufa. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun bi shadaqatihim. Ketika itu datanglah suatu kaum, ya, kaumnya Abu Aufa ini dengan membawa zakat. Nah, di sini lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan Allahumma shalli ala ali fulan. Allahumma shalli ala ali fulan. Ya Allah, ya, sampaikanlah sholawat kepada keluarga fulan. Ya, di sini berkaitan dengan ampunan, berkaitan dengan keberkahan, intinya kebaikan. Berikanlah kebaikan kepada keluarga si fulan. Lalu datanglah fa'atahu abi, datanglah bapakku, yaitu Abu Aufa, bi shadaqatin, dia membawa sebuah zakat. Shadaqah di sini maksudnya zakat mal, ya. Lalu qala, setelah itu Nabi berdoa, ya, mendoakan Allahumma shalli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, ya, berikanlah kebaikan kepada keluarga Abu Aufa. Berarti kalau sudah keluarga Abu Aufa mencakup ke anak-anaknya juga, kepada Abdullah juga. Ini yang mendapat doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Lalu kita sebutkan, adapun saudaranya ini juga termasuk sahabat yang bernama Zaid bin Abi Aufa. Zaid bin Abi Aufa. Jadi Abdullah dan Zaid ini dua-duanya anaknya Abu Aufa. Tiga-tiganya menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk salah satu keberuntungan untuk keluarga Aufa adalah mereka mendapatkan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa kebaikan, di sini sholawat, ya, doa kebaikan. Dan berkaitan dengan hadis Abdullah bin Abi Aufa, beliau ini juga meriwayatkan beberapa hadis, termasuk sahabat yang meriwayatkan hadis. Di antara hadisnya adalah ghazauna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat
na'kulul jarad. Ini hadis sahih. Yang artinya adalah kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat. Sebanyak 7 kali peperangan. Beliau ikut sama Rasulullah 7 kali. Dan Nabi melakukan peperangan ketika berada di Madinah dalam periode 10 tahun. Di Madinah kan 10 tahun. Adapun di Mekah 13 tahun Nabi berdakwah tapi tidak melakukan peperangan. Nah, Abdullah bin Abi Aufa termasuk orang yang ikut serta dalam peperangan ini. Ya, sampai 7 kali. Na'kulul jarad, kami juga pernah makan al-jarad, yaitu belalang. Dari hadis ini juga menunjukkan belalang hukumnya halal. Karena nggak mungkin kalau haram dimakan oleh Abdullah bin Abi Aufa bersama sahabat. Ya, na'kulul jarad. Dan juga bersama Nabi. Kemudian ada sebagian murid beliau atau sebagian teman beliau, dia mengatakan ra'aitu bidira'i Abdullah bin Abi Aufa darbah. Ya. Saya pernah melihat dira'. Dira' itu lengan. Lengan Abdullah bin Abi Aufa. Darbah, ada bekas pukulan yang tidak bisa hilang. Lalu bertanya Ibnu Abi Khalid, dia bertanya, "Ma hadhihi darbah?" Apa itu ada bekas pukulan ya, nggak bisa hilang ini. Entah sabetan pedang ya, sehingga membentuk nggak bisa hilang. Dulu kan nggak ada operasi-operasi ya. Kalau udah kena sabetan sudah, akhirnya diobatin tetap aja membekas. Ibarat antum kena pisau kadang-kadang masih ada bekasnya. Nah, seperti itu. Di sini ini bekas apa? Kayak ada bekas pukulan. Kata Abdullah bin Abi Aufa, yakni darabatha yauma Hunain. Ya, ini termasuk sabetan atau pukulan ketika peperangan Hunain. Ya, ketika perang Hunain. Berarti ini ketika dia berperang, ada musuh yang menyabet tangan beliau dan luka, tapi setelah itu sembuh, cuma masih membekas. Ini menunjukkan bahwasanya beliau juga benar apa yang beliau katakan, bahwasanya Abdullah bin Abi Aufa itu pernah ikut berperang bersama Nabi SAW. Kalau kita lihat seperti di masa Rasulullah ya, di masa sahabat, kita kalau mau lihat biografi sahabat, mereka masya Allah ya, ketika berperang kadang-kadang ada di antara sahabat itu kakinya hilang, ada juga tangannya hilang, ada juga badannya kena sayatan pedang, ya, bekas-bekas. Bahkan ada yang sahabat yang hidungnya itu hilang, ada sahabat yang matanya hilang, ya. Bahkan seperti Abu Sufyan, ketika beliau sudah masuk Islam di waktu Fathu Makkah, di situ dia diajak berperang bersama Rasulullah SAW di peristiwa Taif. Saat itu terkena tusukan pedang di matanya, dan dia mengatakan, ya Rasulullah ya, wahai Rasulullah, ya, dia minta untuk kesembuhan ya, agar didoakan agar bisa sembuh. Tapi Nabi mengatakan, menjanjikan, Anda mau sembuh atau kepengin surga? Sudah, saya kepengin surga. Akhirnya dia tinggal satu mata saja. Ini untuk kisah yang lain, bukan kisah yang wanita Ayan ya, kisah yang lain di biografi beliau. Sehingga beliau hanya satu mata. Ketika Nabi SAW beliau wafat, ya, Abu Sufyan termasuk orang yang rajin dalam berperang, ikut berperang di masa sahabat Abu Bakar, ya, dan juga di peristiwa-peristiwa itu ketika berperang kena lagi satu, sudah dua-duanya buta, ya, sehingga ketika di masa tua beliau dituntun oleh anaknya, Insya Allah. Jadi beliau ingin surga, tidak ingin kesembuhan matanya. Karena kita tahu bahwasanya Abu Sufyan termasuk paling kuat dalam memusuhi Nabi, tapi ketika dia masuk Islam, ya,
Eh, para penulis biografi menyebutkan dia termasuk yang baguslah dalam keislamannya, karena beliau menginginkan surga, tidak mau matanya dikembalikan lagi. Ini beberapa sahabat seperti itu. Bahkan seperti Abdullah bin Abi Aufa, yang termasuk orang yang senantiasa ikut peperangan di masa sahabat, ya. Bahkan beliau sendiri ketika di masa tuanya, karena kita tahu di masa Abu Bakar, masa Umar, itu juga masih ada peperangan-peperangan, ya. Beliau ketika di masa tuanya juga sama, yaitu waqad kafa basarahu minal kibari. Di masa tuanya beliau buta matanya. Seperti itu. Bahkan kita pernah dapati ada seorang sahabat yang bernama Itsban ibnu Malik radhiyallahu an, itu juga buta kedua matanya kena pukulan musuh. Ya, dipukul, hancur dua matanya, buta. Itulah termasuk ya perjuangan mereka di dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Abdullah bin Abi Aufa, beliau termasuk meninggal Sittun wa thamanina Hijriyah. Beliau meninggal tahun 86 Hijriyah. Ya, 86 Hijriyah. Ada yang menyebutkan 88. Ada yang menyebutkan 88, tahun 88. Dan beliau termasuk orang yang paling akhir meninggal di wilayah Kufah. Ya, maksudnya apa? Dulu ada sahabat yang dikirim dari Madinah ke Kufah untuk berdakwah, untuk mengajarkan ilmu, seperti Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari dikirim ke sana. Ya, termasuk ini Abdullah bin Abi Aufa untuk mengajarkan ilmu agama. Dan di Kufah ini sahabat di sana lama-kelamaan mulai meninggal. Terakhir adalah Abdullah bin Abi Aufa. Ini terakhir beliau meninggal. Ya, ketika di Kufah. Tapi sehingga dari keterangan ini bahwasanya bapaknya, kemudian Abdullah bin Abi Aufa dan juga saudaranya Zaid, tiga-tiganya adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita kembali ke dalam pembahasan hadis. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Beliau menulis di dalam kitab Sahih Bukhari, yaitu kitab Al-Jihad. Karena satu kitab Sahih Bukhari itu di dalamnya ada kitab, ya, kitab Maghazi, ya, kemudian di dalamnya ada bab-bab seperti itu. Sama seperti ini disebutkan kitab Al-Jihad dalam Sahih Bukhari. Kitab Al-Jihad, kemudian di dalamnya ada bab ini, bab ini, bab ini. Nah, hadis yang sudah saya sebutkan itu disebutkan babul jannah tahta barikatis suyuf. Ya, jadi surga di bawah yaitu naungan pedang. Artinya dengan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, bersama pemimpin negeri. Lalu bab la tatamannau liqa al-adu. Bab tentang janganlah kalian berangan-angan bertemu dengan musuh. Kalau kita sudah aman negeri kita, sudah ada pemimpin, ya, kita bisa sholat berjamaah, bahkan kita bisa menggunakan pakaian syar'i, ya, kita kemana-mana bisa mengamalkan agama Islam, sehingga pemimpin memberikan kelonggaran kepada umat Islam untuk beraktivitas, untuk beribadah, maka ini termasuk negeri yang aman. Negeri yang intinya tidak ada peperangan di dalamnya, sehingga kita tidak perlu berangan-angan agar bisa bertemu dengan musuh. Akan tapi kalau sudah ada ancaman dari negara lain, ya, yang mereka ingin menyerang umat Islam bersama pemimpin negeri, maka ketika ulil amri atau pemerintah atau pemimpin negeri tersebut merintahkan kita untuk berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, maka kita, ya, harus siap. Seperti itu.
Kemudian di dalam Sahih Muslim, kitab Al-Jihad, bab karahatu tamanna liqa'il adu, yaitu di Sahih Muslim disebutkan di dalamnya ada kitab Al-Jihad juga. Kemudian bab tentang dibencinya berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Ya. Wal amru bisabri indal liqa. Tapi kalau mereka sudah datang dan kita menghadapi mereka bersama pemimpin, maka kita diperintahkan untuk bersabar dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di masa Nabi SAW, para sahabat mereka berperang itu semuanya di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW, karena beliau termasuk pemimpin kaum muslimin, ya, pemimpin kaum muslimin. Dan para sahabat pun juga di sebagian mereka ada yang dijadikan sebagai amil zakat, ya. Bahkan seperti Abu Hurairah radhiyallahu an termasuk amil zakat fitri, ya. Ma'ruf ya, hadis panjang. Kemudian ada yang sebagian mereka diberi bendera untuk berperang, itu memimpin pasukan. Intinya semuanya dengan arahan Rasulullah SAW. Mereka tidak melakukan sendiri, ya. Baik Rasulullah ikut langsung berperang atau Rasulullah mengutus beberapa pasukan dan juga pemimpin pasukan. Nabi sendiri yang memilih langsung, ya, untuk berjihad di jalan Allah. Sebagaimana dalam peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah, Nabi mengutus pasukan untuk berperang melawan orang-orang Nasara, ya, Romawi. Saat itu yang diutus pertama adalah Abdullah bin Zaid dan meninggal di peperangan, ya. Kemudian beralih kepada Ja'far bin Abu Thalib, ya, saudaranya Ali. Dan Ja'far bin Abi Thalib juga meninggal. Setelah itu Abdullah bin Ruwahah meninggal juga. Ya, kenapa? Karena satu sisi musuh dari kalangan Nasara jauh lebih besar jumlahnya. Nah, ketika itu diganti kepada Khalid ibn Walid. Ketika Khalid ibn Walid memegang bendera dan memerintahkan untuk berperang di bawah arahan Nabi, baru saat itu meraih kemenangan, ya, meraih kemenangan. Jadi dari kesimpulan ini bahwasanya dalam berperang di jalan Allah itu harus di bawah pemimpin, di bawah penguasa. Tidak boleh kita bersikap anarkis seperti yang kita ketahui, ya, ada yang melakukan pengeboman atau ada yang melakukan teror. Ini semua bukan berdasarkan ajaran yang benar, ya. Itu dari pemikiran mereka sendiri yang mana jelas ini salah, ya, tidak benar. Karena kalau kita lihat dari keterangan-keterangan yang ada bahwasanya peperangan itu juga harus di bawah penguasa. Sama seperti di masa Abu Bakar, di masa Umar, itu kan sama Abu Bakar sendiri yang memerintahkan, ya, untuk memerangi orang-orang murtad. Kemudian memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, diperangi. Begitu pula di masa Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an, itu juga di bawah kepemimpinan beliau. Mereka dikirim ke daerah-daerah, ya, seperti ke Syam, ke Irak, kemudian ke Furs itu Persia, ke Mesir dan sekitarnya, ya, sehingga melakukan penaklukan semuanya itu di bawah kepemimpinan ulil amri, ya, di bawah khalifah saat itu. Sehingga kalau orang hanya berkedok berjihad saja, ternyata tidak di bawah pemerintah atau di bawah penguasa, maka ini termasuk, ya, teror, ya, yang termasuk dilarang di dalam agama.
Karena kita juga dilarang memberontak, ya, dilarang memberontak kepada pemimpin pemimpin yang muslim. Tapi berkaitan dengan hadis ini untuk penjelasannya disebutkan dalam Mauqi' Durar As-Saniyah, ya. Makna al-afiyah, al-afiyah adalah ni'mah minan ni'am. Artinya sebuah kenikmatan. Sebuah kenikmatan dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Lalu wa fi hadzal hadis, itu titik ya, sudah. Dan berkaitan dengan hadis ini dikabarkan bahwasanya Salim Maula Umar ibnu Ubaidullah, beliau ini seorang katib, seorang penulis yang mana Abdullah bin Abi Aufa, beliau seorang sahabat, tapi ada yang mendiktekan, suruh menulis. Sama kayak Rasulullah SAW ketika beliau mengirim surat-surat kepada raja-raja Nasoro atau raja-raja Majusi, ya, raja Majusi seperti Persia, atau raja Nasoro seperti Herakl, kemudian Muqawqis, raja Najasyi, ya, Badan yang ada di Yaman, atau Uqaidar Daumah, ya. Ini yang raja-raja Nasoro. Nabi sendiri mendiktekan kepada sahabat, suruh nulis. Karena beliau termasuk orang yang ummi, ya. Ummi itu tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, sehingga beliau mendiktekan kepada sahabat yang lain. Setelah itu distempel oleh Rasulullah SAW. Dan kita ketahui dulu Nabi SAW memakai cincin, ya, memakai cincin itu tujuannya adalah stempel, tujuannya untuk stempel. Nabi memakai itu. Kenapa? Karena ada kabar dari sebagian orang-orang dari delegasi-delegasi atau dari raja-raja, bahwasanya kalau misalnya ada surat yang tidak berstempel, itu tidak diterima oleh raja-raja. Ya, sama seperti sekarang, ya. Ketika misalnya kita ingin menulis sebuah surat biar diterima oleh orang-orang yang resmi gitu, pasti harus ada stempel, harus ada tanda tangan. Ibaratnya kita mau kecapil aja butuh, ya. Ya. Mau nikah aja pasti ada tanda tangan, ada stempelnya. Tapi kalau kecapil enggak, ya. Ini misal. Atau misalnya lah kita ingin mengirim surat untuk membuka yayasan. Itu kan harus ada stempel yayasan, tanda tangan siapa saja. Nah, ini yang mengirim Nabi SAW, yang mana beliau memiliki wilayah, memiliki kekuasaan, yaitu di Madinah. Semuanya di bawah, atau di Madinah ini di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Dalam menerapkan kisos di bawah kepemimpinan Rasulullah. Dalam menerapkan rajam juga di bawah kepemimpinan Nabi. Pembagian waris juga di bawah kepemimpinan Rasulullah. Jadi semuanya diterapkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan syariat Islam. Ya. Jadi nggak bisa diterapkan sendiri gitu, ya. Kita kepengen, ini ada orang mencuri, mana tangannya, ngambil pisau, langsung dipotong. Nggak boleh. Itu semuanya harus di bawah pemimpin kaum muslimin, ya, di bawah penguasa, di bawah pemerintah. Kalau misalnya penguasa tersebut menerapkan syariat Islam, maka bisa diterapkan. Tentunya yang menerapkannya adalah para suruhan, ya, pesuruh-pesuruh pemerintah yang resmi, seperti di kalangan militer atau di kalangan apa, ya. Begitu pula, ya, kita kembali ke masa Nabi SAW. Jadi Rasulullah ingin menulis atau ngirim sebuah surat kepada raja-raja. Itu juga butuh dengan stempel. Sehingga cincin itulah yang dipakai untuk stempel.
ada lafadz Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka percaya, raja-raja membaca, oh ini resmi dari pemimpin kaum muslimin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Bahkan di masa Nabi juga sudah membentuk Baitul Mal, ya, Baitul Mal itu sudah dibentuk di masa Nabi, sehingga di masa Abu Bakar, Umar, Utsman itu sudah ya dibentuk lagi Baitul Mal. Taib. Lalu Abdullah bin Abi Aufa mendiktekan sebuah tulisan yang dikirim kepada Umar ibnu Ubaidullah, ya, Umar ibnu Ubaidullah, yang mana Umar ibnu Ubaidullah ini termasuk amir, yaitu pemimpin di sebuah peperangan, ya, pemimpin pasukan, yang mana dia memerangi orang-orang Khawarij, di masa Ali bin Abi Thalib. Karena di masa Ali bin Abi Thalib ini orang-orang Khawarij disergap, dicari, bahkan dibunuh. Ya, karena mereka termasuk orang-orang yang senantiasa memberontak terus, bahkan membunuh sahabat, ya, membunuh kaum muslimin. Ini orang-orang Khawarij. Dan juga Al-Haruriyah. Ya, Haruriyah ini juga bagian dari Khawarij. Dan disebutkan awwalu amruhum wa kana fil kitab. Lalu di dalam sebuah tulisan yang isinya tadi itu, isi tulisan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi, ya, ditulis sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ketika di beberapa peperangan Nabi pernah menulis sebuah itu Nabi pernah menanti laqiya fiha al-adu, ya, musuh akan datang, dan beliau pun menunggu hatta malatis syams, sampai tergelincir matahari, ya, wa taharrakat an wasatis sama, yang mana matahari telah bergeser, ya, dari jantung langit, wasatis sama atau tengah langit, ya, artinya di atas kepala. Wa bidzalika takunu al-hararah qad inkasarat, karena sehingga saat itu panas matahari sudah mulai bayangan sudah mulai condong ke timur. Tsumma qama finnas, lalu beliau pun berdiri di hadapan manusia, di hadapan sahabat yang saat itu orang-orang ada di sana. Nabi mengatakan, ya ayuhan nas la tamannau liqa al-adu, wahai manusia, janganlah engkau berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Ini menunjukkan bahwasanya wahadan nahyu, ini termasuk sebuah larangan, ya, sebuah larangan. Kenapa? Li'annal mar'a la ya'lam wa yantahi ilaihi amruh, karena manusia tidak tahu sampai kapan kalau ditunggu-tunggu terus, berangan-angan terus sampai kapan, ya, seperti itu. Tapi kalau dia berniat untuk berjihad di jalan Allah, maka ini termasuk yang disyariatkan, ya. Kalau orang yang tidak berniat di jalan Allah, ya, berniat untuk berjihad di jalan Allah, maka dia termasuk, ya, memiliki salah satu sifat kemunafikan. Ada dalam hadis Sahih Muslim, ya, itu ditulis atau memiliki sifat kemunafikan di dalam hatinya. Sehingga kita diwajibkan untuk berjihad atau berniat untuk berjihad di jalan Allah. Artinya berperang di jalan Allah. Lalu wala kaifa yanju minhu, kalau ditunggu-tunggu entah kapan waktunya, entah bagaimana keselamatannya, ala kulli hal, wali anna nas mukhtalifuna fi sabri alal bala, dan manusia juga berbeda-beda di dalam kesabaran ketika ditimpa musibah, ya, mereka bersabar, dan musibah itu tidak hanya di dalam peperangan saja. Nah, ini orang berperang, sampai kadang berperang itu kan butuh dengan berhari-hari, ya, malamnya istirahat, kemudian paginya berperang lagi, malamnya istirahat, paginya berperang lagi. Kalau di masa Rasulullah SAW dan para sahabat dulu,
itu kalau berperang memang di siang hari. Ya, tidak dilakukan di malam hari. Siang hari berperang, waktu malam istirahat semua. Ya, istirahat semua. Kalau yang ada yang mati, ada yang meninggal, dikuburkan. Kalau ada yang sakit, diobatin. Nah, itu saat-saat istirahat itu, saat malam. Makanya dulu sebagian wanita, mereka diajak ke tempat medan perang. Tujuannya bukan untuk berperang, tapi untuk medis dan juga tim konsumsi. Untuk masak buat makanan ya orang-orang yang berperang. Karena mereka capek semua, nggak bisa kesuruh masak. Ya, apalagi sudah berluka-luka banyak. Nah, untuk tim konsumsi dan juga sebagai tim medis untuk mengobati orang-orang yang berperang di jalan Allah. Ya, sehingga malam hari itu waktu-waktu istirahat. Tapi kalau sekarang enggak. Sekarang sudah mulai luncuran bom. Ya, malam hari itu jedur, lagi tidur sudah kena bom semua. Ya, enggak kenal siang, enggak kenal malam. Kalau udah musuh ya berperang di masa sekarang nggak kenal lagi. Ya. Berbeda di masa dulu, kalau dulu malam istirahat semua. Musuh juga istirahat, orang kaum muslimin istirahat. Malah kalau sekarang itu malam itu gencar ya. Digencar. Kalau kita lihat seperti di Suriah misalnya di Palestina misalnya ya, ketika berperang malam itu banyak luncuran bom atau roket. Enggak seperti dulu. Taib. Dan berkaitan dengan al-afiyah, Nabi SAW beliau mengatakan was'alullah al-afiyah, mintalah kepada Allah yaitu afiyah. Ya, afiyah keselamatan atau kesejahteraan. Intinya kebaikan ya, sebuah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada peperangan maka kita bersyukur pada Allah sehingga kita berada di negeri yang aman ya. Banyak-banyak untuk beribadah kepada Allah ya. Jangan sampai berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin bagi yang mau bertanya silahkan bisa ditulis di kertas bagi yang mau tanya. Atau mau tanya langsung, tafadhol. Ya silakan pertanyaan apa saja boleh, tidak harus sesuai dengan tema ya. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya boleh. Ada yang meninggal. Menyolatkan kampung. Oh, kalau berkaitan dengan sholat 2 kali, misalnya di daerah tadi ya ada yang meninggal, lalu disolatkan selesai, setelah itu mungkin dibawa di kampungnya, sebagian menyolati. Kita yang sudah menyolati nggak boleh ikut sholat lagi, nggak ada dalilnya, ya. Kita nggak boleh ikut sholat lagi. Kalau yang menyolati orang-orang yang baru, yang dia ketinggalan sholat, ya mereka otomatis nggak ikut sholat sebelumnya, itu boleh, ya itu boleh. Tapi kalau misalnya dia sudah selesai sholat lalu sholat lagi, ya nggak boleh. Karena menyolati jenazah itu cukup 1 kali saja bagi kita pribadi masing-masing. Makanya disebutkan dalam hadis jelas, sallu ala sahibikum, salatkanlah kepada orang yang meninggal di kalangan kalian. Di sini tidak disebutkan oleh Nabi salatlah 2 kali, 3 kali, enggak. Tapi sallu ala sahibikum, sekali. Tuh. Kalau misalnya disolati lagi yang tertinggal, misalnya ada lagi ya sudah biarkan mereka menyolatinya. Nah, seperti itu Pak. Ya kadang-kadang kita dapati sudah sholat jenazah, sholat lagi,
Ya, padahal yang berikutnya kepengen sholat itu karena memang belum sholat ya, belum sholat jenazah. Tayyib. Kalau dalilnya jelas ada bahwasanya dulu disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar bahwasanya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau wafat, di situ disebutkan fayusalluna furoda. Para sahabat mereka menyolati bisa berkali-kali karena Nabi disolati di rumah. Rumah Nabi itu kecil. Jadi sebagian sholat, habis itu gantian sholat lagi. Setelah itu gantian sholat lagi. Ini menunjukkan bisa sholat berapa kali, cuma harus berbeda-beda orang. Nah gitu, berbeda-beda orang. Tapi ada yang di, iya mas. Untuk sholat, sholat wajib. Ada. Iya suara. Misalnya sholat duhur ya. Oh di siang hari perang. Taib. Berkaitan dengan sholat di waktu perang, ya, disebutkan bagaimana cara sholatnya, maka satu sisi bisa beberapa cara. Pertama kalau dia sholat sendiri, maka disebutkan ada yang dalam Al-Quran disebutkan ya, rukbanan dalam keadaan dia berkendaraan, bisa dia sholat, atau dalam keadaan masyian, dalam keadaan berlari dia sholat. Tapi kalau misalnya dia kesusahan untuk sholat, maka fokuskan untuk perang. Fokuskan untuk perang sampai waktu asar. Ketika selesai asar, ya, sebelum maghrib, maka saat itu bisa sholat dengan menjamak. Ya, bisa sholat dengan menjamak dikarenakan kesibukan. Sibuk berperang itu bisa menjadikan sholat tersebut dijamak. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan yang lain, anak lupa ya Bukhari atau Muslim. Lafadznya adalah syaghiluna ya, an sholatil wusta. Bahwasanya kami tersibukkan dengan sholat wusta, itu sholat asar. Itu pun kalau tersibukkan bisa dikerjakan di waktu maghrib dengan mengkodok. Sehingga kalau misalnya zuhur dengan asar belum dikerjakan sholat, maka ini juga bisa dijamak. Ya, bisa dijamak bersama imam. Ini tentunya bagi orang yang belum sholat, ya, sehingga bisa dijamak. Dan kesibukan-kesibukan juga satu sisi bisa menjadikan kita menjamak sholat, ya, menjamak sholat. Seperti di masa sahabat terdahulu, ketika ada kesibukan maka bisa dijamak. Tapi ini tidak terlalu sering ya, sering-sering juga tidak, ya, dalam hal kesibukan tersebut. Dan ini kaitannya benar-benar sibuk sekali, bukan kita yang menyibukkan diri, tapi ada sesuatu yang menyibukkan, seperti peperangan atau mungkin ada gempa bumi, ya. Kita mau sholat duhur, tiba-tiba bergerak semua, ya. Kalau mau sholat di masjid takutnya roboh, sudah antum lari, ya. Apalagi terdengar ada tsunami datang, antum lari, sholat tinggalkan. Nanti ketika sholat dijamak. Ketika sudah di tempat yang tinggi bisa dijamak. Ini berkaitan dengan adanya kesibukan. Dan bisa juga kalau misalnya waktu kita perang dan di tempat yang jaraknya safar. Nah, ada ya, jaraknya safar. Contoh seperti di masa Nabi. Jaraknya itu di luar Madinah. Jarak safar, boleh nggak dia menjamak plus mengqashar juga di situ? Boleh-boleh saja. Ini juga berlaku baik di dalam peperangan maupun di luar peperangan. Ya, bisa dijamak qashar ya, karena dia kondisinya safar tadi. Berarti cukup 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Ya. Ini sholat dalam kondisi khauf ya, dalam kondisi yang memang takut. Bisa dilakukan seperti itu. Baik.
Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Ayo Mas. Masalah? Oh, perbudakan ya. Heeh. 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 Ya ini cerita dulu. Cerita dulu. Kalau sekarang nggak ada perbudakan. Perbudakan di masa Nabi dan setelahnya itu maksudnya adalah bukan budak kecil, Pak. Tapi hamba sahaya. Ya, hamba sahaya. Yang dulu didapat ketika berperang. Ya, ketika berperang di medan perang, mungkin ada orang-orang kafir mereka membawa wanita. Yang membawa wanita yang dijadikan apa sebagai tim medisnya atau konsumsinya. Kalau hal seperti itu, ghanimah didapatkan dan sabaya atau sabiyah itu yang tawanan-tawanan perang itu bisa dijadikan sebagai budak, ya, sebagai budak. Dan itu di masa Nabi SAW dan di masa setelahnya. Ya, kalau mereka masuk Islam, sudah jadi budak. Dan bisa dimerdekakan, bisa juga dijadikan hamba sahaya. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan perbudakan dan itu bisa yang tadi ya, seperti bisa digauli, maka ini jelas memang statusnya benar-benar dia itu hamba sahaya, bukan status merdeka. Ya, status hamba sahaya. Kalau hamba sahaya kan boleh diperjualbelikan. Kalau orang merdeka nggak boleh. Ya, meskipun ini anak-anak atau dewasa atau laki-laki perempuan, karena statusnya merdeka nggak boleh diperjualbelikan. Nah, yang budak seperti ini yang bisa hamba sahaya, yang sudah ditetapkan oleh kaum muslimin, oleh pemimpin muslim, bahwasanya ini termasuk hamba sahaya, tawanan. Ini hamba sahaya juga, ya, seperti itu sudah ditetapkan. Cuma kalau pemimpin muslim memerintahkan untuk membebaskan budak, ya, misalnya dari negeri muslim, dia dari Baitul Mal atau memerintahkan orang-orang untuk terus membebaskan perbudakan. Sampai sekarang habis sudah dibebaskan oleh pemimpin muslim, ya, di negeri Arab. Sudah nggak ada lagi. Karena dari sini karena ada dalil yang banyak sekali berkaitan dengan keutamaan membebaskan budak. Itu keutamanya banyak, ya, bernilai pahala. Bahkan ketika dalam hadis juga ketika terjadi gerhana, di situ juga disebutkan wa amara bisad apa bil itak. Nabi merintahkan untuk membebaskan budak, ya. Seperti itu. Kemudian di waktu-waktu yang lain Nabi terus memotivasi untuk membebaskan budak. Karena adanya keinginan untuk membebaskan, lama-kelamaan habis. Ya, lama-kelamaan habis. Wallahu taala a'lam. Kalau memang berkaitan dengan budak yang asli itu hamba sahaya, maka bagi laki-laki boleh dia membeli budak lalu dia menggauli, ya, itu dibolehkan, ya. Sebagaimana Al-Qur'an juga menyebutkan yaitu walladzina li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Yang artinya adalah dan hendaknya para laki-laki itu menjaga kemaluannya illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istrinya dan juga hamba sahayanya aw ma malakat aimanum. Jadi hamba sahaya yang wanita ini boleh. Cuma kalau dibalik tidak boleh. Misalnya sang wanita dia memiliki budak laki-laki, ya, ngajak untuk bersenggama nggak boleh. Tapi kalau laki-laki dia punya budak wanita itu boleh. Itulah laki-laki pemimpin. Ya, seperti itu. Makanya kalau misalnya wanita dia memiliki budak dan hamil dengan budaknya, nah di situ bisa dilaporkan kepada pemimpin, ya, ternyata hamil misalnya bisa kena hukuman.
Ya, bisa kena hukuman. Nah, seperti itu. Ya, alhamdulillah untuk saat ini sudah tidak ada lagi dalam perbudakan. Seperti itu, Pak. Jadi benar-benar hamba sahaya sudah ditetapkan. Iya. Nah, kalau itu bisa. Seperti itu bisa. Kalau memang biasa nanti di akhir zaman seperti itu. Akan ada ghanimah, ada juga sabah ya. Ya, tawanan-tawanan akan ada lagi di akhir zaman. Karena posisi kaum muslimin kuat. Orang-orang kafir lemah. Akan ada lagi, tapi nanti di akhir zaman. Ya, seperti itu. Tapi kalau sekarang ya, sekarang antum belum menikah ya, nyari hamba saya nggak akan ada ya. Ya maka harus menikah itu. Iya. Untuk mendapatkan separuh agama. Separuh agama itu dengan menikah yang merdeka ya. Dengan menikah wanita yang merdeka. Maka dia akan faqadistak malah nis min dinihi. Dia akan mendapatkan separuh dari agamanya. Itu dengan menikah. Seperti itu. Dan bedanya apa? Kalau hamba saya itu tidak ada batas maksimal. Kalau misalnya antum kayak seperti dulu ya, memiliki harta yang banyak sehingga bisa membeli hamba saya yang banyak sekali, itu nggak masalah. Tidak ada batasan maksimal. Adapun kalau wanita yang merdeka sebagai istrinya, ya, sebagai istri, maka itu maksimal hanya 4 saja. Ya, itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir yang lain yang berkaitan dengan fankihu ma tabalakum minan nisa masna wasulas waruba ya sampai 4. Itu maksudnya adalah untuk istri yang merdeka. Istri yang merdeka 4. Adapun kalau budak bebas. Mau berapapun bisa. Kalau kita lihat seperti contoh Anas ibnu Malik. Anas bin Malik kalau kita lihat di kitab tarjamah beliau atau biografi beliau, ana baca istri beliau bernama Zainab bintu Nabit. Ya, Zainab bintu Nabit. Setelah itu tidak disebutkan lagi. Tapi anaknya banyak. Ya, 100 lebih. Itu karena di masa dulu ada hamba sahaya. Dan beliau orang kaya, Anas ibnu Malik. Bahkan ketika Ta'un Jarif ada Ta'un yang menimpa wabah yang kuat, wabah Ta'un yang dikenal dengan Ta'un Jarif, itu anak beliau yang meninggal saat itu 80-an lebih. Anak beliau langsung mati serentak terkena wabah Ta'un. Yang meninggal 80-an, tapi yang sisa masih banyak lagi. Nah, itu di masa dulu ya. Makanya kalau dipikir-pikir, kalau 4 istri itu kalau misalnya 100 kayak nggak mungkin juga. Ya antum hitung itu nggak mungkin. Paling mentok satu istri paling berapa? 15 gitu kan. Kalau 4 dihitung-hitung 15 kali 4 baru berapa gitu kan. 15 berapa? 60 gitu. Kan nggak nyampe 100 juga. Kayak gitu. Itu pun kalau istrinya terus hamil terus tiap tahun tanpa berhenti-berhenti ya 15 semua sampai monopos. Ya rata-rata meninggal duluan, ada yang baru 5 mati atau baru 5 habis itu nggak punya anak lagi. Ya ala kulli hal dihitung-hitung juga nggak nyampe ya, nggak nyampe sebanyak itu. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ini kaitan biografi beliau. Memang beliau termasuk setelah menikahi Fatimah binti Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Fatimah putri Nabi. Setelah itu beliau menikah beberapa istri sampai beliau meninggal 4 istrinya, ya yang hidup. Itu pun beliau memiliki banyak hamba sahaya. Ana lupa itu belasan hamba sahaya. Intinya puluhan, ya lebih dari 10. Jadi anak-anaknya itu jumlah semuanya 33. 33 pun bukan dari istri yang dari yang merdeka, bukan. Bahkan dari hamba sahaya juga ada. Seperti itu. Namanya dari Ummu Walad itu ya. Itu dari anak-anak hamba sahaya. Ya. Jadi kalau dulu memang bisa banyak anak
sampai ratusan, maklum karena memang dulu ada hamba sahaya dulu. Nah, sekarang nggak ada. Iya. Mungkin kalau di masa dulu, ya di masa dulu ada mungkin laki-laki yang dia menikah, habis itu kepengen menikah lagi sulit, bisa dari hamba sahaya beli dulu ya, bisa. Bahkan seperti yang Anda lihat, seperti Imam Syafi'i, dia juga punya istri satu dan untuk nambah lagi dari hamba sahaya. Ya, itu rata-rata juga nggak jarang cemburu juga jarang. Tapi kalau sama-sama merdeka, ya cemburunya kuat biasanya. Ya. Karena kedudukannya sama. Kalau hamba sahaya itu kedudukannya berbeda, dia dipekerjakan, ya sebagai budak. Ala kulli hal, yaitu yang jawaban dari anak sendiri. Baik. Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Silakan. Oh ya. Ya, silakan, tafadhol. Heeh. Ya, sini sini Palembang, safar. Oh, berkaitan dengan rutinitas ya, rutinitas setiap hari. Apakah itu termasuk safar? Wallahu taala alam, kalau kita bisa mengambil jarak ya, mengambil jarak 80 kilometer ya, jumhur ulama, maka kalau dia niatnya terus safar terus enggak Pak. Dia berniat terus niat untuk safar, maka tetap aja terhitung safar. Ya, meskipun dia terus rutinitas karena memang jaraknya jarak safar. Tapi kalau dia mengambil urf karena sudah terbiasa nggak niat safar lagi, maka dia nggak perlu nggak perlu mengkosor atau kalau jamak itu masih bisa karena jamak ini ada kaitannya dengan kesibukan. Ya, kalau dia tersibukkan sesuatu yang susah untuk sholat sesuai waktunya maka bisa dijamak. Ketika turun hujan jamak, ketika eh, sakit jamak. Jadi jamak itu lebih umum. Ya, jamak itu lebih umum. Atau yang saya sebutkan tersibukkan dengan sesuatu entah perang, entah tsunami, entah apa, itu juga bisa dijamak. Itu. Wallahu taala alam. Tapi biasanya kalau orang yang sudah biasa sini Palembang nyupir ya udah biasa dia nggak niat safar itu, niat kerja dia. Ya sudah kalau niat kerja salat-salat aja lah dengan menjamak aja cukup ya. Karena dia kesibukannya tiap hari ya. Kalaupun dia mau sholat sesuai waktunya ya silahkan nggak masalah. Tidak membatalkan sholatnya juga. Ya seperti itu. Tapi kalau dia memang niatnya safar terus ya bisa dia. Allah taala a'lam. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Silakan mau bertanya di kertas juga boleh. Dan berkaitan dengan hadis yang saya sebutkan tadi, wafil hadis an-nahyu an tamanna liqa al-adu. Hadza ghairu yani tamanni asy-syahadah. Ini bukan kategori berangan-angan untuk mendapatkan mati syahid. Ya. Kalau dia berangan-angan untuk mendapatkan mati syahid, ini dibolehkan. Berharap gitu ya, berharap agar bisa mati syahid itu dibolehkan. Ya, dan itu disyariatkan juga. Adapun apakah nanti dia bisa mati di kondisi peperangan atau syahid yang lain, itu Allah sendiri yang tahu tentang akhir hayat kita. Cuma kalau kita berharap boleh. Berharap untuk mati syahid boleh. Lalu di dalam hadis ini annal insana idza laqiyal adu
Ya. Fa innal wajiba alaihi ayyas biro. Ya, sesungguhnya manusia apabila dia bertemu dengan musuh, maka yang wajib atasnya yaitu hendaknya bersabar. Ya, hendaknya bersabar. Begitu pula wa fi ad-du'a al-musyrikin al-hazimah wa zalzalah. Di dalam hadis ini juga boleh mendoakan keburukan kepada orang kafir secara umum, ya, secara umum. Seperti orang kafir biar mendapatkan apa? Kekalahan saat perang. Bahkan di dalam kunut witir, ya, kunut witir yang dilakukan oleh di masa Umar bin Khattab, di dalamnya adalah Allahumma yani la'anatil kafarah. Ya Allah, laknatlah orang-orang kafir. Ya, di sini boleh, tapi doanya secara umum, ya, secara umum. Seperti itu. Arti laknat adalah terputus, ya, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masalah laknat orang kafir yang dia itu individu, sifatnya individu, Allah taala alam, ada perbedaan pendapat di sini, tapi pendapat yang lebih hati-hati adalah tidak perlu. Ya, tidak perlu dengan laknat, karena kita tidak tahu kematian akhir hayatnya. Bahkan Nabi sendiri ketika kunut nazilah, beliau berdoa Allahumma al'an, ya Allah laknatilah orang kafir yang disebutkan oleh Nabi, di antaranya Abu Sufyan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegur beliau, menurunkan sebuah ayat, ya, bahwasanya hal tersebut dilarang, ya, bahwasanya hal tersebut dilarang. Dan ternyata yang disebutkan oleh Nabi ini pada akhirnya masuk Islam, ya, pada akhirnya masuk Islam. Dan di sini tidak boleh mendoakan laknat fulan. Meskipun memang dia termasuk, kalau orang kafir ya jelas dia akan mendapatkan laknat dari Allah. Cuma kita tidak tahu akhir hayatnya. Tapi kalau dia sudah mati dalam keadaan kafir, maka ada dalam Al-Qur'anul Karim, ya, tentang walladzina kafaru wa matu 'alal kufar, ya. Orang-orang yang kafir dan dia mati di atas kekafirannya, ulaika yani yal'anuhumullah. Mereka adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Bahkan disebutkan malaikat juga melaknatnya dan orang-orang semuanya melaknatnya. Tapi kalau secara umum boleh, ya, secara umum boleh melaknat orang-orang kafir. Adapun kalau ada makhluk yang dia sudah dilaknat oleh Allah, boleh, meskipun dia hidup. Artinya dari dia keberadaan itu dia kafir sampai mati juga kafir, ya, sampai dia masuk neraka, maka ini boleh. Seperti iblis. Iblis ini memang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an mal'unin. Mal'unin itu artinya makhluk yang sudah dilaknat oleh Allah dan dia termasuk ahli neraka, maka kita bisa mengatakan, ya, iblis laknatullah, seperti itu. Bahkan Nabi sendiri pernah mengatakan ini al'anuka bila'natillahi tamah, ya. Allah melaknat engkau dengan laknat yang sempurna, ya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya. Meskipun itu kepada syaitan dan juga sama iblis juga termasuk, ya. Wallahu taala alam. Nah, kalau berangan-angan tadi khusus, oh, hmm. Ya, ini hadisnya kalau kita lihat zahirnya umum, ya, umum. Kita dilarang untuk berangan-angan bertemu dengan musuh, itu umum. Baik itu situasinya
saat tenang seperti ini tidak ada peperangan, atau kadang-kadang perang, kadang-kadang tidak. Ya, seperti masa Nabi kan, kadang kalau orang kafir mereka bermusuhan datang dan memerangi, ya itu bisa. Artinya kadang-kadang ada perangan, kadang-kadang tidak, kadang-kadang perang lagi, kadang-kadang tidak. Nah seperti itu bisa masuk dalam kategori hadis ini, ya, termasuk hadis yang umum. Di sini kan zahirnya kata Nabi juga umum ya. La tatamannau liqa al adu. Nah, seperti itu. Ya, secara umum saja. Baik. Sudah 14.54. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau misalnya jawaban anak ada yang salah, ya, mungkin insya Allah kita belajar lagi. Ya, bisa jadi kadang-kadang anak sendiri ketika menjawab kadang berbeda ya. Itu bukan berarti anak sendiri uh, berpendapat misalnya kok ini berubah-berubah, itu bukan karena keinginan anak sendiri. Kadang-kadang ketika anak sudah menjawab soal atau menjawab pertanyaan, tahu-tahu salah, ya akhirnya anak ralat. Akhirnya anak ralat, anak jawab dengan jawaban yang lain. Nah, seperti itu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kita ini masih belajar. Ya, kita masih belajar. Kadang-kadang salah, ya kita perbaiki. Kadang-kadang salah, kita perbaiki. Kita sendiri nggak kepengen ngotot harus jawabannya ini. Pokoknya salah benar harus ini. Enggak. Ya, karena sama-sama kita ingin mencari kebenaran. Maka ya maafkanlah kalau memang kadang-kadang dulu pernah anak berpendapat ternyata salah, ya anak ralat juga gitu. Kadang-kadang ada ikhwan yang ngasih tahu, Ustadz ini kayaknya ada kesalahan deh, misalnya jawabannya kan ada dalilnya seperti ini. Oh iya ternyata salah juga. Akhirnya besok berubah lagi, ya berubah lagi dalam menyampaikan jawaban seperti itu. Artinya sesuai yang anak tahu saja. Seperti itu ya. Baik. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekhilafan. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.